Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan coba membedah salah satu gagasan paling fundamental dari pemikir besar Indonesia, Tan Malaka, lewat mahakaryanya yang legendaris, Madilog. Siap-siap, kita akan diajak berpikir dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Nah, Tan Malaka langsung membuka pemikirannya dengan pertanyaan yang menohok banget. Kalau kita percaya dunia ini berawal dari sebuah ide atau kata, pertanyaannya simpel, kata itu datang dari mana? Dari sini, kita langsung dihadapkan pada dua cara pandang yang benar-benar bertolak belakang tentang realitas itu sendiri. Yuk, kita dalami lebih jauh. Dalam pembahasan kali ini, kita akan jalan-jalan melewati beberapa konsep kunci. Mulai dari dua logika berpikir yang kontras. Terus kita akan coba pahami apa sih sebenarnya materialisme versi Madilog itu, gimana cara kerjanya di masyarakat, dampaknya apa, dan yang paling penting, relevansinya buat kita di zaman sekarang. Oke, pertama-tama, mari kita bedah dulu dua kacamata yang menurut Tan Malaka biasa kita pakai untuk melihat dunia. Ini penting banget sebagai fondasi pembahasan kita. Jadi di satu sisi, ada yang namanya logika mistika. Gampangnya gini, cara pikir ini percaya kalau ide, roh, atau hal-hal gaib itu yang nomor satu. Dunia nyata ini cuma akibatnya. Nah, di sisi lain ada ilmu bukti atau materialisme. Ini kebalikannya total. Justru dunia nyata, materi yang bisa kita sentuh, yang bisa kita buktikan, itulah yang membentuk pikiran dan ide-ide kita. Jadi ide dulu atau benda dulu? Itu pertanyaannya. Lantas, apa sih sebenarnya materialisme yang sering disebut-sebut Tan Malaka ini? Soalnya, kata ini sering banget disalahpahami. Yuk kita luruskan dulu. Penting buat dicatat, bagi Tan Malaka, materialisme itu bukan soal cinta harta atau hedonisme. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah alat, sebuah metode berpikir yang berangkat dari kenyataan. Semua analisis harus didasarkan pada sesuatu yang nyata, yang bisa dibuktikan, bukan sekedar angan-angan atau kepercayaan pada hal gaib. Nah, ini dia yang krusial. Materialisme dalam konteks Madilog itu bukan anti-agama, bukan juga anti-moral. Tan Malaka sama sekali tidak menentang keyakinan seseorang. Yang dia kritik adalah ketika penjelasan goib atau mistik dipakai untuk masalah-masalah duniawi yang sebetulnya bisa dipecahkan pakai akal sehat dan ilmu pengetahuan. Oke, sekarang bagian yang paling serunya. Gimana cara berpikir materialis ini bisa kita pakai untuk membaca sebuah masyarakat? Menurut Tan Malaka, coba deh bayangkan, masyarakat itu seperti sebuah bangunan. Pondasinya adalah kondisi materi, atau lebih spesifiknya, struktur ekonomi. Jadi cara kita bekerja, cara kita berproduksi, hubungan antara si kaya dan si miskin, buruh dan majikan, itu adalah pondasinya. Nah, di atas pondasi itulah semua hal lain berdiri. Hukum kita, sistem politik kita, budaya, bahkan filsafat yang kita anut. Kutipan ini tajam banget kan? Di sini Tan Malaka memberi contoh. Dia bilang sistem seperti kasta itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Sistem itu lahir sebagai cerminan untuk membenarkan dan melanggengkan struktur ekonomi yang timpang pada zaman itu. Jadi idenya mengikuti kondisi materinya, bukan sebaliknya. Lalu apa sih bedanya kalau kita ganti cara pandang dari yang tadinya pasrah sama takdir, jadi lebih proaktif berdasarkan bukti nyata? Efeknya besar banget loh. Tan Malaka ngasih analogi yang keren banget untuk ini. Dia membandingkan antara Jepang kolot dan Jepang modern dalam menghadapi bencana alam. Dulu, kalau ada gempa, cara pikir lamanya ya pasrah, menganggap itu kehendak alam, lalu berdoa. Tapi cara pikir baru yang materialis, mereka nggak berhenti di situ. Mereka bertanya, kenapa gempa terjadi? Mereka pelajari geologinya. Ternyata penyebabnya pergeseran lempeng bumi. Karena penyebabnya fisik, solusinya juga harus fisik dong. Mereka pun menciptakan teknologi bangunan tahan gempa. Inilah yang disebut menyingsingkan lengan baju. Artinya, kita menyingsingkan lengan baju dan bekerja, bukan cuma pasrah menunggu nasib. Sampailah kita pada pertanyaan paling penting. Kenapa sih kita harus bahas gagasan yang udah hampir 100 tahun ini? Apa gunanya buat kita sekarang? Nah, disinilah relevansinya. Cara berpikir materialis ini mengajak kita untuk berhenti cuma menyalahkan takdir atau sifat malas sebagai penyebab kemiskinan. Sebaliknya, kita diajak untuk melihat data, menganalisis struktur masalahnya, berapa sih UMR, lapangan kerja cukup nggak, akses pendidikan dan kesehatan gimana. Ini soal mencari akar masalah yang nyata. Jadi, Madilog itu pada dasarnya ngasih kita semacam perkakas untuk berpikir merdeka. Dengan alat ini, kita jadi bisa berpikir kritis, bisa membongkar masalah sampai ke akarnya, mendorong kita untuk cari solusi nyata bukan cuma pasrah. Kita jadi bisa melihat sejarah dengan lebih objektif, dan yang paling penting, menghubungkan ide-ide besar dengan kenyataan di lapangan.
Coba deh, kita pikirkan cara berpikir ini relevan banget untuk isu-isu sekarang. Soal kebijakan publik misalnya, kita jadi menuntut kebijakan yang berdasarkan data dan bukti, bukan cuma asumsi. Soal hoaks, kita jadi bisa lebih kritis. Siapa sih yang diuntungkan dari penyebaran berita bohong ini? Dan tentunya saat membahas kemiskinan dan ketimpangan, kita jadi punya kerangka untuk membahasnya secara lebih mendalam. Jadi kesimpulannya begini, materialisme Tan Malaka itu bukan berarti kita jadi nggak percaya sama hal-hal spiritual. Bukan, intinya adalah memberdayakan akal kita untuk memahami dunia nyata di sekeliling kita. Lalu dengan pemahaman itu, kita bisa bertindak untuk mengubahnya jadi lebih baik. Ini adalah sebuah ajakan untuk berhenti hanya menunggu, tapi mulai ikut membangun.